A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Pada kali ini di dalam video ini ya kita membahas tentang rukun salat. Rukun salat itu berjumlah 18 dalam kitab ini ya. Bahkan di di sebagian nushah ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, tapi dalam kitab ini adanya 18. Karena tumakninah dan salam itu termasuk rukun. Jadi membahas tentang rukun sholat yang pertama. Ya. Rukun sholat yang pertama itu niat. Karena niat itu wajib ya hukumnya. Bila mana tidak dilaksanakan maka itu bukanlah bukanlah sholat gitu kan ya. Karena sholat itu kan muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun bis taslim bis salam. Kena salam ya. Jadi bila mana kita sholat tanpa niat, otomatis itu bukanlah sholat. Meskipun memang seperti ada sujud, ada ruku, tapi bukan niat. Tapi tidak diawali dengan niat, maka itu bukanlah sholat. Artinya bukan sholat, tidak salah gitu intinya gitu. Nah begini, fa'in arada ayusolli ya fardhon walau nadron au qada'an au kifayatan wajaba qasdu fi'liha litamayyizi an sa'iril af'ali wa ta'yiniha litamayyizi an sa'iri sholamati. Bila mana kita mengharapkan sholat fardu, jadi mau sholat fardu ya, walau meskipun itu sholat fardunya nadar ataupun qada ataupun kifayah, sholat kifayah ya, fardu kifayah, maka wajib harus niat melaksanakan apa yang kita sholat gitu ya, apa yang kita kerjakan. Misalkan sholat dohor ya kita harus niat dohor. Atau misalkan sholat asar maka wajib kita niat sholat asar. Karena apa? Litamayuzi an sairil afali, karena untuk membedakan antara semua fardu-fardu yang kita kerjakan semua perintah Allah gitu kan ya. Misalkan sholat dohor, sholat asar, kalau misalkan tidak ditamyiz, tidak ada niat melaksanakan sholat tersebut, maka kita kan tidak bisa membedakan antara sholat yang kita laksanakan dan sholat yang sholat lainnya gitu ya. Jadi semua sholat kalau tidak ada niat, otomatis kan sholatnya tidak tentu. Jadi artinya sholat fardu ini wajib harus ada niatnya. Niat fardu dohor, niat fardu asar misalkan ya. Wa ta'yiniha, dan juga harus menyatakan bahwasanya kita sholatnya sholat dohor ataupun sholat asar gitu. Litamayuzi an sairi sholawati, karena supaya membedakan dari semua sholat gitu ya. Sholat dohor ya dohor niatnya, sholat asar ya asar gitu kan ya. Qasdu ta'arud ta'yin gitu ya, bahasa ringkasnya kayak gitu. Atajibu niyatul fardiyati litamayuzi an nafli wala tajibu fi sholati sobiyyi. Maka wajib niat fardiyah, niat fardu, usolli fardhu duhri, usolli fardhul asri gitu ya. Wajib niat fardu. Karena litamayuzi an nafli, karena untuk membedakan antara sunnah dan fardu. Gitu kan, karena sholat itu kan ada yang sunnah, ada yang fardu. Otomatis antara fardu dan sunnah ini harus dibedakan dengan bahasa, dengan niat fardiyah, dengan niat fardu. Jadi usolli fardhul duhri, usolli fardhul asri. Wala tajibu fi sholati sabiyyi, tapi untuk sholat bocah ya, yang masih kecil, itu tidak wajib niatnya. Kama sahahu fi tahqiq, sebagaimana yang sudah dibenarkan di dalam kitab tahqiq, wasawabahu fil mazmu', dan juga di dalam kitab mazmu' pun demikian ya. Artinya sholatnya orang kecil, masih bocah ya, itu tidak wajib niatnya. Khilafan lima fi Raudhah, berbeda dengan pendapat di dalam kitab Raudhah wa asliha, dan asalnya Raudhah. Artinya berbeda di sini, bagi orang kecil pun wajib harus niat ketika melaksanakan sholat. Itu ya di dalam kitab Raudhah dan asalnya. Karena apa? Lianna sholatahu taqa'ula flan. Jadi karena sholatnya bocah ini ya tidak diwajibkan niat, karena sholatnya itu taqa'ula flan,
Ya, jadi terjadinya gitu ya, terjadinya salat ini jadi hukumnya sunnah. Otomatis pakai fayan wal fardiyah. Bagaimana niat fardu sementara niatnya sholatnya juga termasuk sholat sunnah gitu kan ya. Otomatis sholat niatnya itu hukumnya yaitu tidak wajib bagi orang kecil, bagi bocah ya. Jadi begini, jadi bocah kan tidak wajib gitu, tidak wajib sholat. Jadi tidak wajib niat gitu ya ketika melaksanakan sholat. Karena hukumnya ketika si bocah ini melaksanakan sholat itu jatuhnya sholatnya sholat sunnah. Otomatis begitu sholat sunnah, niat fardiyahnya buat apa gitu kan ya. Kalau misalkan sudah niat fardiyah, tetap hukumnya apa sih, jatuhnya sholat sunnah gitu. Jadi maka tidak wajib niat fardunya gitu ya, niat fardu sholatnya. Tapi untuk niatnya memang wajib, niatnya mah wajib karena sholat itu kan harus diawali dengan niat gitu kan ya. Tapi untuk niat fardiyahnya itu sholli fardhu dhuhri misalkan, jadi itu untuk bocah itu tidak wajib. Wala tajibu al idofatu ilallahi ta'ala, dan juga tidak wajib mengidofatkan ke lafaz Allah lillahi ta'ala misalkan gitu. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu tidak wajib ya. Karena apa? Li'anna ibadata la takunu illa lahu ta'ala. Karena ibadah itu tidak ada ini ya, tidak ada selain kepada Allah gitu ya. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah, apalagi sholat gitu kan ya. Jadi secara tidak langsung lafaz mengidofatkan kepada lafaz Allah itu tidak wajib gitu ya. Sudah jelas lah, otomatis kalau sholat itu pasti untuk Allah gitu ya. Kalau sholat itu pasti ibadah kepada Allah. Wa tustahabbu li yatahaqqaqa ma'nal ikhlasi wa tustahabbu niyatu istiqbalil kiblati. Dan disunahkan lagi ya, disunahkan niat fardiyah. Disunahkan idofat ilallah, disunahkan ya lillahi ta'ala yatahaqqaqa ma'nal ikhlas, karena supaya nyata makna ikhlasnya gitu kan ya, bahwasanya kita salat ini hanya karena Allah, hanya gitu aja, hanya itu saja gitu kan ya. Jadi hanya sunnah saja hukumnya melafadzkan la lillahi ta'ala gitu ya, karena supaya nyata ikhlasnya kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tustahabbu niyatul istiqbalil kiblati, dan juga niat istiqbal kiblah, menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Wa adad rakaati, dan juga hitungan rakaat ya, bilangan rakaat itu hukumnya sunnah. Misalnya begini, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin gitu kan ya, atau misalkan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, itu hukumnya sunnah gitu ya. Walau ghairul adadi, meskipun tidak ada bilangannya, misalkan sholat ini ya, sholat witir gitu kan, misalkan satu saja, satu rakaat kan tidak ada bilangannya. Dan meskipun demikian gitu ya, tapi apa sih, tetap sunnah hukumnya melafadzkan bilangan rakaatnya. Ka'anna wa adh-dhuhra salasan aw khamsan lam tan'aqid, kayak seperti kita niat dohor. Ya, dohornya 3 ataupun 5, padahal kan sholat dohor itu kan 4 ya gitu. Maka lam tanah akid, maka tidak sah sholatnya. Niatnya gitu ya, sholatnya sholatnya tidak sah. Wa tasihhu niyatul ada'i bi niyatil qada'i, dan juga sah niat ada dengan niat qada. Gitu aja begini. Misalkan nih, kebanyakan orang kita nih ya, kita biasanya nih ya, bukan ngomongin siapa-siapa, ini ngomongin pribadi. Biasanya kan nih jam 6 gitu ya, jam 6 ataupun sekitar jam 6-an lah gitu kan ya. Ini sudah terbit matahari atau belum gitu kan ya. Tidak tahu gitu. Ini terbit matahari jam berapanya. Soalnya tidak ada almanak misalkan gitu. Kan tidak tahu nih niat ada apa niat qada. Maka niat ada ataupun niat qada itu sah saja gitu ya. Hukumnya sah. Wa aksu, ataupun sebaliknya gitu kan. Misalkan begini, masih masih di dalam waktu subuh misalkan gitu kan ya, jam 6 kurang atau jam 6 lewat, ternyata masih di dalam waktu subuh, tapi niatnya niat qada, itu sah sama saja. Atau sebaliknya, jadi udah keluar dari waktu subuh tapi niatnya masih ada, itu sah saja gitu ya. Inda jahlil waktu, ketika kita tidak tahu waktu gitu ya, karena lighayimin, karena sebab mendung
au nahwi ataupun seumpamanya gitu ya. Misalkan ya karena tidak tahu waktu terbit matahari gitu kan ya, dan sebagainya ya. Jadi intinya begini, ketika kita niat sholat fardu, niat ada ataupun kodok, itu tidak apa-apa, sah sholatnya gitu ya. Seperti kayak ka'an dhanna khurujal waqti fa fasallaha qada'an fabana waktuhu au dhanna baqa fabana waktahu ya. Fabana waktahu au dhanna baqa al waqti fasallaha adaan fabana khurujahu listi'mali kulli bi ma'nal akhar. Ka'an dhanna seperti kita menyangka ya, menduga keluar sholat, fasallaha qada'an, maka kita kan niat sholatnya niat kodok tuh, karena sudah menduga sholatnya ini sudah di luar daripada waktu, udah luar waktu lah gitu, sudah kodok, maka kita niatnya niat kodok. Ternyata fabana waktahu, ternyata waktunya masih subuh, masih ada waktu untuk kita sholat ada, tapi niatnya kodok, maka itu sah saja, nggak apa-apa. Ataupun wa audonna baqal wakti fasallaha adaan, atau kita menduga masih di dalam waktu, maka sholatnya kan sholat ada, fasallaha adaan, sholatnya sholat ada karena masih di dalam waktu dohor misalkan. Ternyata fabana khurujah, ternyata sudah asar gitu, udah habis waktu dohornya, udah masuk asar, tapi niatnya niat ada, maka itu sah, nggak apa-apa ya. Jadi sah sebaliknya ya, sebalik tadi itu listi'mali kullin, karena semua itu dipakai. Ada dan kodok sama aja maknanya gitu ya. Memang mustarok namanya gitu ya. Tunggal makna. Bi ma'nal akhar, dengan makna yang lainnya. Jadi kodok dan ada sama saja gitu maknanya. Taqulu qadaitu dain aw adaituhu bi ma'na wahid. Seperti ucapan begini, qadaitu dain, saya membayar utang, wa adaitu, dan juga wa adaitu, saya membayar utang. Maknanya satu, ada dan qada itu maknanya satu. Mustarok ya, makna tunggal ya. Qala ta'ala fa idza qadaitum manasikakum, itu ya dalilnya ya. Dalil Al-Qur'annya fa idza qadaitum manasikakum. Ay adaitum ya. Qadaitum adaitum sama saja gitu kan ya. Tetapi bila mana itu kan tidak tahu tadi gitu ya. Inda jahlil waktu, ketika tidak tahu waktu. Waktunya kini udah termasuk apa sih, udah keluar waktu ataupun belum, atau sebaliknya masih di dalam waktu atau udah keluar waktu gitu. Tadi kan gitu ya, jadi kasusnya kan ini tidak tahu nih. Nah sekarang ini kasusnya tahu, jadi sholat subuh masih jam 5 tapi niatnya akodok gitu kan ya. Ataupun misalkan sholat subuh sudah jam 7 niatnya ada gitu. Bagaimana kalau hal demikian itu? Amma idza fa'ala dzalika aliman fala tasihhu sholatuhu litala'u bihi. Apabila kita melaksanakan sholat ya, melaksanakan sholatnya itu dengan di dalam waktu dengan bahasa kodok, di dalam atau di luar waktu tapi dengan bahasa ada gitu. Aliman, tahu, kita ini tahu bahwasanya sholatnya ini sholat keliru gitu kan. Kelirunya gimana ya, kodok apa niat kodok tapi masih di dalam waktu, masih ada waktu sholat. Niat ada tapi sudah di luar sholat gitu, sholat luar waktu sholat, tahu kan gitu. Fala tasihhu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Litala'u bihi, karena bermain-main dengan sholat gitu ya, menipu, memanipulasi sholat gitu ya. Kama naqalahu fil Majmu', sebagaimana yang ditukil di dalam kitab Majmu' an tasrihin, dari tasrihnya para ulama ya. Na'am in qasada bidzalikal ma'na lugawiyyin lam yadurra. Na'am, memang ya, memang tidak sah sholatnya bila mana sholatnya itu sebagai apa sih, dianggap bermain-main, memanipulasi sholat ada gitu kan ya, niatnya kodok, niat sholat kodok, niatnya ada, itu kan bermain-main gitu kan ya. Tapi in qasada bidzalikal ma'na lugawi, bila mana niatnya itu hanya niat makna lugawi gitu kan ya. Makna lugawi ini makna secara makna saja, tidak secara makna hakiki ya, tidak secara makna
ininya hakikinya, makna lugawinya saja. Misalkan ada ya nekani kan bahasa Jawanya. Kalau kodoknya sama saja gitu gitu kan. Tapi hanya sekedar makna saja, tidak tujuan untuk melebar ke makna hakikinya gitu kan ya. Maka lam yadurra, maka tidak apa-apa. Misalkan sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati qodaan, padahal di dalam waktu. Tetapi niat kodoan, bahasa kodoan itu hanya makna lugawinya saja gitu ya. Maka itu lam yadurra, maka tidak apa-apa, tidak ada bahaya. Artinya sah salatnya. Kama qalahu fil anwar, sebagaimana yang didawuhkan, yang dikomentari ya oleh Kiai Musonif di dalam kitab Anwar. Wallahu a'lam bishawab.